Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Hewan dan manusia telah menjalin hubungan sejak dahulu kala. Sebagian hewan berhasil dijinakan dan hidup bersama manusia. Misalnya saja anjing dan kucing yang dianggap sebagai hewan peliharaan paling dekat dengan manusia. Sebagian dari mereka bahkan seperti mengalami ketergantungan terhadap manusia. Ada pula hewan yang dipelihara sebagai ternak oleh manusia. Misalnya saja burung, kambing, sapi, kerbau, ayam, babi, dan lain sebagainya. Meski tidak sedekat hewan peliharaan, tapi hubungan antara hewan ternak dengan manusia adalah hubungan yang seharusnya saling menguntungkan. Ya, meski persentase keuntungan manusia tentunya lebih besar daripada keuntungan yang diterima oleh hewan-hewan ternak. Ada pula hewan buas yang tidak bisa dijadikan hewan peliharaan yang jinak dan tidak bisa dipelihara sebagai ternak. Tapi manusia tetap bisa memelihara mereka di kebun binatang atau penangkaran. Hewan buas yang berbahaya seperti singa, harimau, macan tutul, hyena, anjing liar, gajah, badak, kuda nil, jerapah, atau bahkan hewan laut seperti orca, lumba-lumba, dan lain sebagainya, biasanya ada di kebun binatang dan lumayan jinak meski tetap saja berbahaya. Lalu, apakah ada hewan yang benar-benar tidak bisa dipelihara oleh manusia? Entah jadi hewan peliharaan, hewan ternak, atau bahkan penghuni kebun binatang. Ternyata ada. Karena beberapa alasan, manusia tidak bisa memelihara mereka sama sekali, dan mereka tidak bisa hidup bersama manusia karena kehidupannya yang harus bebas di alam. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hewan pertama yang tidak bisa dipelihara oleh manusia adalah paus. Manusia bisa saja menjinakkan orca, lumba-lumba, dan beberapa mamalia laut lainnya. Tapi untuk memelihara paus besar dan beberapa jenis paus yang langka, sepertinya manusia tidak bisa melakukannya. Alasannya cukup beragam. Beberapa jenis paus mulai terancam punah dan dilindungi hukum. Mereka juga tidak bisa hidup di tempat yang sempit karena kehidupannya sebagai petualang. Dan manusia tidak bisa menyediakan kebutuhan paus besar, entah tempat hidupnya ataupun makanan mereka yang jumlahnya sangat banyak. Misalnya saja paus biru yang merupakan raksasa hidup. Dengan berat mencapai ratusan ton dan panjang mencapai 30-an meter, maka butuh kolam super besar untuk menempatkan tubuh mereka. Dan paus biru tidak akan betah jika hidup di wadah yang sempit karena mereka tidak bisa bergerak dengan bebas. Sementara kehidupannya adalah sebagai petualang. Baru tempatnya aja udah bingung. Lalu urusan makanan mereka. Paus biru membutuhkan krill sebagai menu makan utamanya. Badannya mah gede, makanannya hewan kecil. Dalam satu hari, paus biru bisa memakan antara 3 hingga 4 ton makanan. Kira-kira mampu nggak nyediain makanan sebanyak itu? Belum lagi jika menghitung biaya. Misal 1 kg krill harganya 10.000 aja, maka dalam satu hari butuh antara 30 hingga 40 juta rupiah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan paus biru. Nah loh. Dengan alasan tempat dan kebutuhan makan mereka, maka paus biru dan paus besar lainnya tidak bisa dipelihara oleh manusia. Mereka memang sudah seharusnya hidup di lautan bebas, menjalani kehidupan sebagai petualang. Tugas kita hanya menjaga kelestarian mereka, tidak memburunya, tidak mengganggunya, dan tidak merusak habitatnya. Beberapa jenis hiu mungkin bisa kita temukan di akuarium atau kolam. Beberapa orang juga berhasil memelihara mereka di dalam rumah, tapi biasanya hanya jenis hiu kecil yang tidak terlalu berbahaya. Sementara hiu putih, sepertinya kita harus melupakannya. Hiu putih tidak bisa dipelihara oleh manusia karena beberapa alasan. Mereka adalah jenis ikan petualang yang punya pergerakan cepat dan ogah diem. Jika ditempatkan di akuarium atau kolam,
maka hiu putih akan berontak dan menabrakkan dirinya ke dinding, sehingga menyebabkan cedera atau bahkan kematian bagi mereka. Artinya hiu putih tidak betah jika harus dikandangi. Hiu putih juga berukuran besar dan tentunya butuh wadah besar, serta makanan yang banyak. Biaya mungkin bukan masalah bagi para sultan, tapi kembali lagi ke alasan pertama, di mana mereka adalah petualang yang hidup bebas dan tidak bisa tetap berada dalam wadah yang sempit. Selain hiu putih, ada beberapa jenis hiu yang tidak bisa dipelihara oleh manusia. Alasannya karena jumlahnya yang minim dan menjadi hewan langka. Misalnya saja hiu Greenland yang umurnya mencapai ratusan tahun. Mereka jarang terlihat karena habitatnya di laut dalam dan sepertinya tidak cocok jika harus hidup bersama manusia. Cumi-cumi menjadi salah satu makanan bagi manusia. Mereka sering ditangkap oleh para nelayan. Beberapa orang berhasil memelihara mereka di dalam akuarium, dan mungkin saja ada orang yang berhasil memeliharanya sebagai hewan ternak. Tapi cumi-cumi raksasa tidak bisa dipelihara oleh manusia. Mereka berukuran besar mencapai belasan meter, beratnya mencapai ratusan kilogram, dan mereka hidup di laut dalam. Nah, masalahnya hewan-hewan laut dalam susah beradaptasi dengan kehidupan di luar habitatnya. Cumi-cumi raksasa merupakan pemangsa yang sering memburu ikan laut dalam dan jenis cumi-cumi lainnya. Tapi mereka juga menjadi mangsa bagi paus sperma dan paus pilot. Sementara hiu laut dalam memburu cumi-cumi raksasa muda yang berukuran kecil. Jika saja giant squid bisa dipelihara, sepertinya bakal ada banyak manusia yang membuka lahan di sekitar laut untuk memelihara mereka, karena ukuran dan harganya yang lumayan mahal. Tapi jika mereka dipelihara, lalu paus sperma mau makan apa coba? Kalau ternyata populasi mangsanya terus berkurang karena ditangkap oleh manusia. Selain giant squid, sepertinya hewan-hewan penghuni laut dalam juga tidak bisa dipelihara oleh manusia. Selain habitat mereka yang ada di laut dalam, populasinya juga minim, jarang terlihat, dan kehidupannya lumayan berbeda. Beberapa serangga bisa dipelihara, dan sebagian bahkan diternakan. Tapi mayflies atau lalat sapung sepertinya tidak bisa dipelihara sama sekali. Alasannya, durasi hidup mereka yang singkat, lebih singkat dari kisah cintamu dengannya guys. Mayflies merupakan salah satu fosil hidup. Para peneliti telah menemukan fosil dari lalat sapung yang hidup di zaman purba. Ternyata bentuk dan ukurannya tidak berbeda jauh. Penelitinya ribet amat ya, nyari fosil dari serangga kecil gitu. Mayflies mengalami proses metamorfosis yang tidak sempurna. Secara sederhana, mereka hidup di dalam air sebagai telur, lalu menetas jadi nimfa. Mayflies akan berkembang dan jadi serangga bersayap, keluar dari dalam air dan hidup di darat, lalu terbang, tapi sebentar doang. Jadi si lalat sapung ini ketika sudah dewasa cuma bisa bertahan selama beberapa jam saja, atau paling lama beberapa hari saja, lalu dia akan mati dan jadi makanan bagi hewan lain. Nah, sebelum mati, biasanya mereka langsung mencari pasangan dan berkembang biak. Jadi tujuan hidupnya ya cuma itu aja. Karena masa hidupnya yang singkat itu, makanya manusia tidak bisa memelihara mayflies. Lagian buat apa? Serangga ini juga tersebar di hampir seluruh wilayah bumi. Mereka adalah serangga yang bisa ditemukan di sekitar air. Sepertinya hanya beberapa hewan saja yang bisa admin temukan, karena hewan-hewan lain masih bisa dipelihara oleh manusia. Entah hewan yang terlihat puas banget, hewan yang berukuran besar, hewan yang cepat, hewan yang bisa terbang, hewan kecil, dan lain sebagainya, masih bisa diakali agar bisa dipelihara oleh manusia. Sementara paus besar, kayaknya susah banget menemukan kolam untuk menampungnya. Hiu putih terlalu puas dan tidak betah jika harus hidup di tempat yang sempit. Giant squid ukurannya besar dan hidup di laut dalam. Sementara lalat sapung, durasi hidupnya terlalu singkat untuk dipelihara oleh manusia. Kira-kira hewan apa lagi yang tidak bisa dipelihara oleh manusia sama sekali? Entah dipelihara sebagai ternak, hewan peliharaan, di kebun binatang, atau bahkan di penangkaran. Jika kamu mengetahuinya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat.
Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.